Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Bagus, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat Ibu. Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, mari kita buka kelas ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah mau memimpin doa. Oke, sebelum Ibu masuk dalam materi, Ibu mau lihat dulu nih semangat-semangat anak-anak Ibu. Bisa ya? Kalau Ibu katakan selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Kita coba ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Bagus. Lalu Ibu sambung ya. Kalau Ibu bilang, apa kabar hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kita coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena anak-anak Ibu sudah siap dalam belajar semuanya, kita langsung masuk saja dalam materi pelajaran hari ini. Ada yang tahu tidak materi hari ini apa yang akan kita bahas? Ya, benar sekali. Jadi, materi kita pada hari ini adalah tentang toharoh. Jadi, kalian akan mempelajari tentang apa itu pengertian toharoh, lalu apa itu najis, macam-macam najis, dan bagaimana cara membersihkannya. Materi toharoh ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu harap kalian bisa menyimak dan memperhatikan materi ini baik-baik. Tolong fokuskan pandangan kalian, pemikiran kalian, jangan ada yang cerita, jangan ada yang main-main sendiri, ya. Baik. Sebelum Ibu jelaskan apa itu toharoh, di sini ada yang tahu tidak apa itu toharoh? Atau pernah dengar toharoh itu seperti apa? Iya, betul sekali. Toharoh itu sama artinya dengan bersuci atau membersihkan diri. Jadi, menurut bahasa, toharoh itu diartikan sebagai bersih, suci, dan terbebas dari kotoran. Sedangkan menurut syar'a, toharoh itu adalah mengangkat atau menghilangkan penghalang yang timbul dari hadas atau najis. Adapun kata najis menurut bahasa itu artinya menjijikkan. Sedangkan menurut istilah, najis itu adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud air. Contohnya itu seperti darah, muntah, muntahan, dan nanah. Dan segala sesuatu yang keluar dari dubur
dan kubul kecuali mani. Nah, jadi anak-anak sudah mengerti kan apa itu toharoh dan apa itu najis. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu macam-macam najis dan cara mensucikannya. Pada umumnya, najis itu terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, ada yang namanya najis mukhafafah. Yang kedua, namanya najis mutawasitoh. Dan yang ketiga, najis mughalazah. Nah, untuk macam-macam najisnya, anak-anak bisa lihat di media yang sudah Ibu siapkan. Di situ terlihat ya, ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalazah. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah disebut juga sebagai najis ringan. Apa saja yang termaksud dalam najis ringan atau najis mukhafafah ini? Contohnya yaitu air kencing anak bayi laki-laki yang belum berusia lebih dari 2 tahun, atau yang belum makan apa-apa dan baru memperoleh susu dari ASI ibunya. Lalu bagaimana cara mensucikannya, Ibu? Caranya mudah, hanya dengan memercikkan air suci atau air bersih yang suci dan mensucikan, atau mengusap permukaan benda yang terkena dengan air kencing anak bayi laki-laki itu tadi. Maksudnya bagaimana Ibu memercikkan? Maksudnya jadi airnya itu tidak perlu mengalir atau tidak perlu air terjunnya tumpah ke dalam benda yang terkena najis itu. Cukup kita ambil dari timba atau kita tadah dengan tangan kita di keran, terus kita cukup memercik-mercikannya saja atau mengusap-ngusapkan benda yang terkena najis tadi. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh juga sering disebut dengan najis sedang atau najis pertengahan. Jadi macam najis ini adalah najis yang tingkatannya berada di tengah-tengah antara najis ringan dan najis berat. Yang termaksud dalam najis mutawasitoh atau najis sedang ini yaitu air kencing, tinja, nanah, darah, dan kotoran hewan. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa najis mutawasitoh ini terbagi lagi menjadi 2 bagian atau 2 jenis, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya tetapi zat, bau, dan warna dan juga rasanya tidak nyata. Misalnya seperti air kencing yang sudah kering. Contoh, kalian melihat kucing kalian pipis di lantai teras rumah. Tapi karena kalian sedang sibuk lagi nyangkul-nyangkul tanam singkong, kalian belum sempat untuk membersihkan air kencing kucing tadi. Jadi kalian baru bisa membersihkannya setelah misalnya 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian. Nah, itu yang dikategorikan dengan najis hukmiyah, karena najis yang diyakini adanya tapi sudah mengering. Jadi zat, bau, warna, dan rasanya tidak terlihat atau tidak tercium. Sedangkan najis ainiyah, najis yang nyata zat, warna, rasa, dan baunya, atau salah satu dari sifat itu nyata adanya. Contoh lagi, kalian melihat tai ayam di teras rumah. Jadi itu yang dikategorikan dalam najis ainiyah.
Jadi zat, warna, rasa, dan baunya masih jelas terlihat. Bagaimana cara mensucikan benda yang terkena najis-najis tadi? Najis hukmiyah, kita mensucikannya dengan cara cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Jadi kalian misalnya punya saluran air, keran air, jadi tinggal sambungin selangnya, terus kalian semprotin itu air di teras rumah kalian. Terus bagaimana cara mensucikan najis ainiyah? Nah, caranya dengan menghilangkan segala macam sifat najis tersebut, seperti zatnya, warna, rasa, dan baunya harus kita hilangkan dengan menggunakan air bersih. Yang terakhir, yang ketiga, najis mughalazoh. Najis mughalazoh juga disebut dengan najis berat. Yang termaksud dalam najis mughalazoh atau najis berat itu salah satunya adalah jilatan anjing atau babi. Adapun cara mensucikannya yaitu membasuh dengan air sampai 7 kali, terhitung basuhan pertama, yakni sampai hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Membasuh benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dengan air. Namun dalam 7 kali basuhan, salah satunya diselingi dengan basuhan debu, karena salah satu dari 7 basuhan tadi harus dicampur dengan debu yang suci. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang materi toharoh ya. Bagaimana, sudah mengerti semua? Oke, karena semua sudah jelas dan tidak ada lagi yang bertanya, karena anak-anak ibu semua sudah pintar-pintar, sekarang ibu akan kasih tugas untuk minggu depan akan dikumpulkan dan menjadi materi selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu tentang hadas ya. Jadi ibu mau kalian kerjakan 2 soal, yaitu yang pertama cari pengertian hadas, yang kedua cari perbedaan antara najis dan hadas. Ibu harap di pertemuan berikutnya kita bisa ketemu lagi insya Allah, dan kita bisa membahas materi selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Baik, karena jam ibu sudah berakhir, ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.